Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Maulana Usmani dengan NIM 241176480 dari kelas 2024B Prodi Ilmu Hukum. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian alternatif penyelesaian perkara pidana. Pada dasarnya perkara pidana biasanya diselesaikan melalui proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pengadilan di persidangan. Namun dalam perkembangannya muncul pendekatan yang memungkinkan penyelesaian perkara dilakukan tanpa harus melalui seluruh proses tersebut. Alternatif penyelesaian perkara pidana merupakan mekanisme penyelesaian perkara yang mengutamakan perdamaian, musyawarah dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, serta masyarakat. Dengan kata lain, tujuan yang ingin dicapai bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga mencari solusi yang dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Penerapan alternatif penyelesaian perkara pidana memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Yang kedua itu menghemat waktu dan biaya proses hukum. Yang ketiga, memulihkan kerugian korban. Yang selanjutnya serta menciptakan penyelesaian perkara pidana yang lebih efektif dan humanis. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang beberapa asas dan dasar hukum alternatif penyelesaian perkara pidana. Terdapat beberapa asas yang menjadi landasan dalam penerapannya. Yang pertama itu ada asas keadilan yang memberikan penyelesaian yang adil bagi para korban maupun pelaku. Yang kedua itu ada asas kemanfaatan, yaitu penyelesaian yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Terus yang ketiga itu ada asas musyawarah dan perdamaian yang menekankan penyelesaian ini melalui dialog dan kesepakatan para pihak, yaitu antara pelaku dan korban dan juga masyarakat. Dan yang terakhir itu ada asas restoratif, yaitu upaya untuk memulihkan keadaan yang terganggu akibat adanya atau akibat terjadinya tindak pidana. Terus ada beberapa dasar hukum yang akan saya sebutkan. Yang pertama itu yang berkaitan dengan alternatif penyelesaian perkara pidana itu, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau KUHAP. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Selanjutnya ada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, serta ada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 mengenai penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Terus dengan adanya dasar hukum tersebut, penyelesaian perkara pidana tidak selalu harus berakhir di pengadilan atau tidak selalu harus melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Perkenalkan, nama saya Daniel Yudhara Nugraha, NIM 073 dari kelas Ilmu Hukum B. Saya akan menjelaskan tentang pengertian restoratif justice. Jadi restoratif justice itu atau keadilan restoratif adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan keadaan akibat tindak pidana melalui keterlibatan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat. Tujuannya bukan semata-mata memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian korban, memperbaiki hubungan sosial yang terganggu, serta menciptakan perdamaian antara para pihak. Dan ciri-ciri restoratif justice itu seperti menekankan pemulihan kerugian korban dibanding pembalasan terhadap pelaku, melibatkan pelaku, keluarga, dan masyarakat dalam proses penyelesaian, dan dilaksanakan melalui dialog, musyawarah atau mediasi. Terus mengutamakan kesepakatan dan perdamaian yang disetujui secara sukarela. Dan yang terakhir, mendorong pelaku untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses perdamaian antara korban dan pelaku. Proses restoratif justice umumnya diawali dengan adanya kesediaan korban dan pelaku untuk menyelesaikan perkara secara damai. Selanjutnya dilakukan pertemuan atau mediasi yang difasilitasi oleh aparat penegak hukum. Dalam proses tersebut, korban menyampaikan dampak yang di dalamnya, sedangkan pelaku dapat mengakui kesalahan serta menyatakan kesadarannya untuk bertanggung jawab. Apabila tercapai kesepakatan, pelaku dapat mengganti rugi, meminta maaf, atau melakukan tindakan
tertentu untuk memulihkan kerugian korban, dan hasil kesepakatan kemudian menjadi dasar penyelesaian perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dan contoh perkara yang dapat menggunakan restoratif justice itu contohnya seperti seorang pemuda mengambil telepon genggam milik tetangganya tanpa izin karena ada alasan ekonomi. Setelah perbuatannya diketahui, pelaku mengakui kesalahan dan mengembalikan telepon genggam tersebut, dan ia meminta maaf kepada korban. Korban menerima permintaan maaf tersebut karena barang yang diambil telah kembali dan hubungan mereka ingin tetap terjaga dengan difasilitasi oleh aparat penegak hukum. Kedua belah pihak mencapai kesepakatan damai sehingga perkara diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice. Dalam kasus ini fokus penyelesaian bukan pada hukuman pelaku, melainkan pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab, dan pemulihan hubungan sosial antar kedua pihak. Terima kasih. Saya Sinta Wulandari dengan NIM terakhir 116. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi. Nah, di sini saya akan menyampaikan pengertian dari mediasi penal dan pengertian dari diversi. Yang pertama, dari mediasi penal terlebih dahulu. Mediasi penal adalah proses penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah antara pelaku, korban, dan pihak terkait dengan bantuan seseorang mediator yang netral untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Nah, dalam mediasi penal ini, penyelesaian tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian korban, perbaikan hubungan sosial, dan terciptanya perdamaian. Nah, konsep ini merupakan bagian dari pendekatan restoratif justice atau keadilan restoratif. Nah, contoh dari mediasi penal ini yaitu apabila seorang anak melakukan pencurian ringan, korban dan pelaku dipertemukan untuk mencari solusi seperti pengembalian barang yang telah dicuri tersebut, permintaan maaf, atau ganti rugi tanpa harus melanjutkan proses persidangan. Nah, untuk pengertian dari diversi itu adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Nah, menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi bertujuan agar anak tidak langsung menjalani proses hukum formal yang dapat berdampak negatif terhadap perkembangan dan masa depannya. Nah, diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak, orang tua, korban dan pembimbing kemasyarakatan. Nah, untuk perbedaan mediasi penal dan diversi itu apabila mediasi penal penyelesaian perkara pidana melalui mediasi antara pelaku dan korban, apabila diversi itu pengalihan penyelesaian anak dan proses peradilan ke luar peradilan. Nah, tujuan dari diversi pada anak yang berhadapan dengan hukum yaitu yang pertama untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, yang kedua menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan pidana, yang ketiga menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan atau penahanan, yang keempat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak, yang kelima melindungi masa depan dan perkembangan anak agar tidak mendapat stigma sebagai pelaku kejahatan, dan yang terakhir mewujudkan keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan dibanding pembalasan. Nah, dari tersebut dapat disimpulkan bahwa mediasi penal dan diversi sama-sama menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Namun, mediasi penal berfokus pada penyelesaian konflik antara korban dan pelaku. Sedangkan diversi merupakan mekanisme khusus dalam sistem peradilan pidana anak untuk mengalihkan penyelesaian perkara keluar pengadilan demi melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Nah, alternatif penyelesaian perkara pidana ini ternyata punya banyak manfaat loh. Kita bahas satu persatu ya. Pertama, mengurangi penumpukan perkara.
Coba bayangkan, setiap hari ada ratusan kasus baru yang masuk ke pengadilan. Kalau semua harus diselesaikan lewat proses persidangan formal, pasti pengadilan kita kelebihan beban dong. Nah, dengan adanya alternatif penyelesaian seperti restoratif justice atau mediasi penal, sebagian perkara bisa diselesaikan di luar pengadilan. Hasilnya, beban pengadilan juga berkurang dan kasus-kasus yang benar-benar serius bisa lebih fokus ditangani. Yang kedua, menghemat waktu dan biaya. Proses persidangan itu tidak murah dan tidak cepat, bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Belum lagi biaya pengacara dan biaya lainnya. Dengan jalur alternatif, penyelesaian perkara bisa jauh lebih cepat dan biaya pun lebih terjangkau baik bagi korban, pelaku maupun negara. Yang ketiga, memulihkan hubungan sosial. Ini yang menarik. Proses persidangan biasanya cenderung lebih bersifat saling berhadapan. Artinya korban dan pelaku seperti dua pihak yang saling bermusuhan. Tapi di jalur alternatif ini, khususnya restoratif justice, tujuannya justru mendamaikan dan memulihkan hubungan. Pelaku mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan memberikan ganti rugi, sedangkan korban pun bisa merasa lebih dihargai dan didengar. Hubungan sosial di masyarakat pun bisa kembali pulih tentunya. Tapi tentu saja tidak ada sistem yang sempurna. Ada beberapa kelemahan yang perlu kita waspadai juga dari alternatif ini. Yang pertama, risiko penyalahgunaan. Sayangnya proses di luar pengadilan ini kadang bisa disalahgunakan. Misalnya, pihak yang punya uang atau kekuasaan lebih besar bisa saja memanipulasi proses perdamaian demi kepentingan mereka sendiri. Kalau pengawasannya lemah, keadaan yang harusnya didapatkan korban bisa tidak tercapai. Yang kedua, korban bisa tertekan untuk berdamai. Ini juga perlu jadi perhatian serius. Ada situasi di mana korban mau tidak mau harus menyetujui perdamaian bukan karena benar-benar ikhlas, tapi karena tekanan dari keluarga, masyarakat, atau bahkan dari pihak pelaku. Perdamaian seperti ini tentu tidak mencerminkan keadilan yang sesungguhnya. Yang ketiga, tidak semua kasus bisa diselesaikan secara damai. Perlu dipahami bahwa jalur alternatif ini tidak cocok untuk semua jenis perkara. Kasus-kasus berat seperti pembunuhan, terorisme, korupsi besar, atau kejahatan seksual tidak boleh diselesaikan hanya lewat perdamaian. Kasus-kasus ini tetap harus diproses secara formal di pengadilan agar memberikan efek jera dan kepastian hukum. Bagian terakhir adalah kesimpulan dari materi yang telah kelompok kami paparkan. Alternatif penyelesaian perkara pidana adalah pendekatan hukum yang hadir sebagai pelengkap, bukan pengganti dari sistem peradilan formal. Konsep-konsep seperti restoratif justice, mediasi penal, dan diversi menawarkan cara yang lebih manusiawi dan fleksibel dalam menangani perkara pidana, khususnya untuk kasus-kasus ringan atau yang melibatkan anak. Pendekatan ini punya dasar hukum yang jelas, mulai dari KUHP, peraturan kepolisian, peraturan kejaksaan, hingga undang-undang sistem peradilan pidana anak. Intinya, alternatif penyelesaian perkara pidana bisa menjadi solusi yang baik, asalkan diterapkan dengan tepat sasaran, ada pengawasan yang ketat, dan tetap mengutamakan keadilan bagi semua pihak, terutama bagi korban.